Halo, hai. Selamat datang di H-2 dan sebentar lagi kamu akan melakukan scripting challenge yang sesungguhnya. Di H-2 ini kita akan melakukan deep talk mengenai juicy topic tentang scripting, law of attraction, dan bagaimana sih sebenarnya scripting dan law of attraction itu di mata agama, terutama di agamaku yaitu Islam. Intro dulu. Oke, kita akan bahas mengenai konsep scripting dan law of attraction terlebih dahulu. Yang secara umum diketahui di masyarakat. Maksudnya yang secara umum orang-orang ketahui, kayak gimana sih sebenarnya konsep yang beredar itu. Biar aku nggak dibilang kayak omong doang, kita langsung googling aja yuk. Oke, jadi di sini tuh dia bilang bahwa konsep scripting adalah menuliskan sesuatu goals seolah-olah kita sudah mencapainya. Kita kan melakukan scripting ya, kita menulis hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang ingin kita dapatkan, atau mungkin hal-hal yang ingin kita raih secara mentalitas, atau mungkin ya something abstrak gitu di dalam diri kita tuliskan kan. Proses yang terjadi ketika kita menuliskan kata-kata itu di dalam sebuah jurnal scripting adalah kita berusaha memasukkan informasi ke dalam alam bawah sadar kita, subconscious mind. Sedangkan subconscious mind itu teman-teman harus tahu bahwa dia nggak bisa membedakan antara realita dan yang bukan realita. Jadi kalau misalnya kita bisa berhasil memasukkan informasi, misalnya I am happy ke alam bawah sadar kita, maka alam bawah sadar kita percaya bahwa ya kita memang happy gitu. Dan itulah yang dimaksud dengan scripting kita bisa jadi kenyataan, kayak gitu. Nah, jadi dengan scripting kita memasukkan informasi ke dalam alam bawah sadar dan kita jadi percaya bahwa semua hal yang kita tuliskan dalam scripting it can be happen gitu. Kalau misalnya scriptingnya berhasil memasukkan informasi ke subconscious mind ya. Nah, terus di sini dijelaskan bahwa scripting adalah teknik yang bisa dipakai untuk menerapkan law of attraction. Pernah dengar law itu law of attraction. Karena ngomongin scripting itu gak bisa lepas dari ngomongin law, because scripting is part of law of attraction. Jadi law of attraction itu ada banyak teknik manifestasinya. Nah, scripting adalah salah satu teknik menerapkan law of attraction yang cukup powerful gitu. Nah, kita akan bahas dulu mengenai law of attraction. Apa sih sebenarnya law of attraction itu? Secara bahasa artinya tuh hukum tarik-menarik. Jadi, menurut hukum law of attraction, setiap benda di muka bumi ini mempunyai energi tertentu. Dan kita setiap harinya memancarkan energi tertentu ke luar angkasa, universe, ke semesta gitu. Dan itu memang benar. Kita memang meradiasikan energi dan benda-benda di sekeliling kita pun semuanya meradiasikan energi. Nah, menurut law of attraction ini, semua hal yang terjadi di kehidupan kita itu adalah hasil dari tarik-menarik antara energi yang kita keluarkan dan apa yang diberikan oleh semesta. Jadi misalnya kita memancarkan energi positif, kemudian ditangkap oleh semesta dan kita akan menarik sesuatu hal yang positif dari semesta, dari universe. Itu menurut law of attraction. Nah, jadi kalau misalnya kita selalu berada di dalam negative state, kita berpikiran negatif, pesimis, terus kita melakukan hal-hal buruk, kita punya penyakit hati kayak iri dan lain sebagainya, maka kita akan menarik hal-hal yang juga jelek ke dalam kehidupan kita. Jadi nggak akan heran kalau misalnya seseorang yang selalu memancarkan energi negatif, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang negatif juga dari semesta. Seperti misalnya tiba-tiba dia jadi sengsara, atau dia nggak bahagia, dia kaya tapi nggak bahagia, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita radiate positive energy, kalau kita memancarkan energi positif, maka kita akan menarik hal-hal yang positif juga ke kehidupan kita. Dan inilah cara populer mendapatkan apa yang kita mau dengan law of attraction. Jadi, kalau misalnya kita mau menarik sesuatu kenyataan ke dalam kehidupan kita, for example, kita pengen hidup kita itu bahagia, kaya, terus nggak banyak stres, dan kita juga happy gitu dengan keluarga kita bisa jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, maka yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hal itu dengan law of attraction adalah kita memancarkan energi positif, kita bahagia, dan kita membawa pikiran serta mental kita ke dalam kondisi seolah-olah kita sudah mendapatkan hal itu. Jadi tuh kita kayak pura-pura gitu guys. Misalnya gini, kondisinya saat ini itu kita lagi tinggal di kosan misalnya kan, terus kita pengen kita tuh tinggalnya di apartemen, gak di kosan gitu. Nah, daripada kita kesel, kita kayak
kamar gue gini doang. Kita pura-pura bahwa kamar kita tuh adalah apartemen. Wah gila banget tinggal di apartemen sekece ini, desainnya sangat-sangat estetik. Terus gue bisa lihat anak-anak tuh di bawah sana tuh lagi pada jajan misalnya kayak gitu. Nah kira-kira ketika kita dalam kondisi sudah tinggal di apartemen, perasaan kita tuh kayak gimana? Pasti senang dong, kita bisa tinggal di apartemen, nyaman juga kan. Nah kita dengan kondisi yang masih tinggal di kosan itu berperilaku seolah-olah kita sudah tinggal di apartemen. Jadi kita harus merasakan senang, merasakan nyaman, dan ya bersikap-sikap seolah this is my apartment gitu, not kosan. Maka ketika kita memancarkan energi positif ke semesta, maka semesta akan memberikan umpan balik yang kita tarik menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. And without we knowing, kita akan mendapatkan apa yang kita mau, which is tadi contohnya kita bisa tinggal di apartemen kayak gitu. Dan konsep dari law of attraction itu, kita bisa menarik sesuatu ke dalam hidup kita itu dengan mudahnya tanpa kita harus berusaha kerja keras mati-matian. Bahkan kita kayak ngotot banget pengen hal itu. Di law of attraction itu nggak boleh, karena bisa jadi nanti energi yang kita pancarkan bukan energi positif tapi malah energi negatif kayak depresi, keburu-buruan dan lain sebagainya, dan itu akan mengattract hal-hal yang negatif juga. Enak gak kayak gitu? Enak banget kan? Kita nggak usah ngapa-ngapain, kita cuma tinggal berharap aja, kita memancarkan energi positif, kita berpikiran positif, and then let the universe do the things. Bahkan ada kalimat-kalimat kayak gini, when you wish something and then you radiate positive energy, the universe will say your wish is my command. Jadi menurut ilmu law of attraction itu, semua hal yang terjadi di kehidupan kita itu bisa ditarik kenyataannya dengan hukum tarik-menarik itu, dan itu semua bisa kita kendalikan gitu loh. Oke, itu memang terdengar sangat luar biasa, kayak wow, a whole new world. Gue gak tahu ada ilmu semacam itu gitu. Tapi sebenarnya konsep itu benar gak sih? GC-nya di sini kita bahas. Law of attraction itu konsepnya sebenarnya ada yang benar dan ada yang salah. Dan ini kalau misalnya nggak disikapi secara teliti, khawatirnya takutnya kita malah jadi jatuhnya tuh syirik, berharap bukan kepada Allah. Yang harus dipahami adalah yang pertama, universe atau semesta yang sangat diagung-agungkan oleh para pakar law of attraction itu adalah makhluk. Dia ciptaan Tuhan. Yang berarti ada yang menciptakan kan, Sang Kholik. Benar? Nah, kalau misalnya ada kejadian, kita pernah menggunakan teknik law of attraction, misalnya kita scripting, terus ada yang jadi kenyataan tuh, yang artinya law kamu tuh berhasil. Yang harus kamu pahami adalah, that is not universe doing, and that is not because of you. Jadi itu terjadi bukan karena kamu yang memancarkan energi positif ke semesta, kemudian semesta mengaturnya sebagaimana hal yang kamu berikan, kemudian kamu tarik kembali energi itu ke dalam kehidupan kamu. Bukan kayak gitu mekanismenya. Lo kamu berhasil, apa yang kamu harapkan itu berhasil, itu terjadi karena Allah yang mengizinkan. Karena gini loh maksudnya, ketika kita berusaha menggunakan loa, itu kan kita selalu berada di dalam positif energi kan. Kita menjaga pola pikir kita dan pola sikap kita supaya tetap selalu positif agar loa kita berhasil gitu kan. Nah, dalam Islam kita mengenalnya sebagai selalu berhusnuzon terhadap takdir Allah. Jadi senegatif apapun keadaannya, dalam loa kita harus tetap tersenyum dan I'm happy meskipun mungkin kita nggak tahu besok makan apa. Terus kalau misalnya kamu dengan kondisi state itu kamu berharap bahwa akan ada yang ngasih 1 juta dan itu terjadi, sebenarnya itu terjadi bukan karena loanya berhasil, tapi karena Allah mengabulkan doa kamu karena kamu sudah husnuzon kepada Allah gitu loh. Itu hal yang pertama yang harus diluruskan. It's not because of universe doing, karena bagaimanapun universe adalah makhluk dan makhluk itu ada yang menciptakan. Jadi bukan universe yang hebat tapi yang menciptakan yang hebat. Dan yang kedua, sebenarnya ketika kamu bekerja itu hasil dari Allah sesuai prasangka hambanya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terus berpositif thinking, artinya kita husnuzon kepada takdir Allah. Tapi kalau misalnya kita selalu negatif thinking, ya itu artinya kita sedang suzon dengan takdir Allah, dan itu yang mereka maksud dengan mengattract hal-hal negatif ke dalam kehidupan kita. Nah kemudian yang ketiga, ini harus diluruskan. Tadi udah soal loanya, sekarang soal scriptingnya. Ketika kamu scripting dan hal itu menjadi nyata, yang harus kamu ingat adalah itu bukan karena scriptingnya, atau bukan pula karena kamu sangat yakin sehingga informasi tadi bisa masuk ke alam bawah sadar, kemudian alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan antara realita dan bukan realita. Bukan itu yang menyebabkan scripting kamu tuh bisa jadi nyata, tapi yang menyebabkan itu jadi nyata adalah Allah gitu. Terus yang keempat, hal yang harus kamu tanamkan dalam diri kamu ketika kamu scripting, kamu harus niat
niatkan itu sebagai doa. Jadi anggap aja tuh kamu sedang menuliskan sebuah surat untuk Tuhan. Kalau misalnya kamu scripting dengan menggunakan konsep loa, kamu akan scripting itu dengan tujuan aku memancarkan energi positif untuk semesta. Dan itu kan udah kita bahas tadi kalau itu konsep yang salah. Jadi ketika kamu scripting, kamu niatkan bahwa ini kamu tujukan untuk Tuhan, untuk pencipta kamu, untuk Allah, dan ini adalah doa, tapi versi tulisan. Nah, makanya buat yang muslim aku saranin sebelum mulai scripting selalu baca bismillah dulu, tulis aja bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah itu mulai dengan alhamdulillah, ucapkan kalimat syukur dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di episode selanjutnya besok. Tapi intinya adalah jangan sampai lupakan eksistensi Tuhan ketika kamu melakukan scripting. Karena hati-hati loh, ini konsep kalau misalnya kamu salah mindsetnya, itu bisa bikin kamu musyrik. Tapi jangan juga teman-teman kayak takut kayak gini ya ternyata udah nggak jadi scripting. Jangan juga kayak gitu loh. Karena bagaimanapun ini kan metode untuk berdoa ya. Jadi dan kadang tuh kita terlalu sibuk gitu loh dengan dunia, dengan ya kita sholat, setelah sholat harus lanjut lagi kerja, terus akhirnya kita jadi nggak sempat berdua-duaan dengan Allah. Ya jadi jadikan ini sebagai sebuah sarana untuk berdoa, untuk kita bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah gitu. Oke, semoga teman-teman paham mengenai konsep ini. Kalau misalnya masih ada yang ngerasa ganjel nih, misalnya kayak aku nggak setuju nih sama Suci nih gitu, atau misalnya teman-teman ngerasa kayak aku masih belum paham gitu loh, masih bingung maksudnya gimana, boleh teman-teman komen aja di bawah. Jangan komen di grup ya, karena kalau misalnya di grup itu kan timeline tiap orang beda ya, jadi ada yang udah dapat episode ini, ada yang belum gitu kan. Jadi komen aja di bawah, nanti biar kita diskusinya di bawah aja gitu. Dan aku pengen konsep ini tuh clear, jangan sampai ada kesalahpahaman, karena ini fatal banget ya kalau misalnya teman-teman masih nggak paham. Takutnya aku malah mengajarkan hal yang bikin kalian jadi musyrik gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada yang masih bingung, ditanyakan aja di kolom komentar biar bisa langsung kita luruskan. Oke, kalau gitu semoga teman-teman paham. Kalau misalnya udah disampaikan kayak gini, aku jadi tenang, jadi bisa lanjut ke materi selanjutnya yang kita akan belajar insyaallah soal cara melakukan scripting yang benar, kayak contoh kalimatnya dan lain sebagainya. So see you tomorrow. Bye-bye.